Salam, salam jumpa kembali dengan saya dalam pelajaran agama di Kitab Bangsa School. Dalam hal ini, kekristenan menekankan beberapa hal. Ya, sebelum kita menjawab semua itu, coba perhatikan gambar ini. Apa maknanya? Kesempatan ini saya akan membahas tentang Paskah dalam Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama akan dengarkan penjelasan tentang Paskah menurut Kristen Katolik. Salam sejahtera, semoga semua dalam keadaan sehat. Masa Prapaskah diawali dengan Rabu Abu, di mana umat Katolik akan menerima abu di dahi. Nah, Rabu Abu itu sebagai tanda bagi umat Katolik untuk memasuki masa Prapaskah atau disebut juga masa tobat. Ya, umat Katolik juga diingatkan bahwa manusia itu diciptakan dari debu dan suatu ketika akan tiada lalu kembali menjadi debu. Nah, Rabu Abu itu juga dimaknain sebagai tanda perkabungan, pertobatan, dan juga merendahkan diri menuju kemenangan kebangkitan Kristus. Nah, jadi setelah kita merayakan Rabu Abu, nah umat Katolik akan berpuasa dan berpantang selama 40 hari dan 40 malam. Dan setelah itu, setelah 40 hari 40 malam, maka kita akan merayakan yang disebut pekan suci, ya. Tapi Miss akan menjelaskan terlebih dahulu jadwal pekan suci tahun 2021. Nah, Minggu Palma itu diperingati tanggal 28 Maret 2021. Kamis Putih diperingati pada tanggal 1 April 2021. Nah, Jumat Agung tepat pada tanggal 20 April 2021. Setelah itu kita akan merayakan Sabtu Suci, yaitu tanggal 3 Maret 2021. Nah, setelah itu kita akan merayakan Hari Raya Paskah jatuh pada tanggal 4 Maret 2021. Nah, inilah jadwal pekan suci dan setelah itu Hari Raya Paskah tahun 2021. Nah, Minggu Palma, ya, Minggu Palma itu merupakan minggu yang diperingati sebagai pembukaan sebelum memasuki pekan suci perayaan Paskah. Ya, nah, perayaan ini, yaitu perayaan Minggu Palma, mengenang masuknya Yesus ke kota Yerusalem sebelum akhirnya Yesus disalib. Ya, jadi daun palem pada zaman Romawi merupakan simbol kemenangan martir. Oleh karena itu, daun palem memberikan makna Minggu Palma bahwa Yesus telah menang atas maut. Nah, pada perayaan Minggu Palma, umat Katolik akan menggunakan daun palem. Nah, warna hijau pada daun palem tersebut identik dengan musim semi, seperti musim semi yang menggantikan musim dingin. Yesus datang memberikan keselamatan, suasana baru yang penuh damai dan sukacita, yaitu ganti segala dosa dan sukacita. Makanya sampai sekarang kita ketika Minggu Palma akan menggunakan daun palem. Sedangkan Kamis Putih juga mengenang peristiwa sebelum Yesus disalib, yaitu tepatnya malam perjamuan terakhir Yesus bersama 12 muridnya. Nah, dalam perjamuan terakhir Yesus berbagi roti Paskah atau makan bersama para muridnya. Nah, selain perjamuan malam terakhir, Yesus juga membasuh kaki para muridnya sebelum penyaliban. Nah, apa makna Kamis Putih? Nah, pembasuhan kaki dimaknai sebagai lambang kerendahan hati dan juga ajaran untuk melayani. Jadi, Yesus mengajarkan bahwa seorang pemimpin bukanlah pihak yang dilayani, melainkan harus melayani. Nah, kita akan masuk ke Jumat Agung. Jumat Agung itu merupakan peristiwa
mengenang kesengsaraan dan wafatnya Yesus Kristus guna untuk menyelamatkan umat manusia. Makna Jumat Agung yang itu adalah untuk mengajarkan kepada semua umat Kristiani bahwa adanya pengampunan dari Tuhan. Dan juga untuk mengingatkan bahwa penderitaan itu bukanlah akhir dari sebuah cerita. Nah, makna Jumat Agung selanjutnya itu adalah membangun mentalitas pemenang, yang artinya seseorang hanya akan dikatakan sebagai pemenang itu apabila ia berhasil melewati tantangan atau ujian. Nah, pemenang itu adalah mereka yang sudah teruji dan akan menuju ke level selanjutnya. Itulah mengapa hidup ini tidak selalu berjalan mulus. Kita butuh tantangan untuk membentuk kepribadian kita, ya. Nah, dengan menjadikan Yesus sebagai teladan kita, kita harus yakin bahwa semua perjuangan kita tidak akan sia-sia, ya. Oke, kita akan masuk ke Sabtu Suci, ya. Sabtu Suci merupakan hari terakhir dalam pekan suci yang dirayakan oleh orang Kristen sebagai persiapan perayaan Paskah. Nah, itu bisa juga disebut sebagai malam Paskah. Malam Paskah itu adalah berarti malam menjelang hari raya Paskah, yaitu tepatnya malam Minggu. Nah, hari Sabtu itu dalam liturgi gereja disebut juga sebagai Sabtu Suci. Jadi malam Paskah itu juga disebut Vigili Paskah. Istilah vigili ini berasal dari bahasa Latin atau vigilis yang berarti berjaga-jaga atau siap siaga. Oleh karena itu, Vigili Paskah berarti berjaga bersama Yesus Kristus yang beralih dari kematian menuju kebangkitan. Nah, adapun urutan acara malam Paskah, yaitu yang pertama itu adalah adanya upacara cahaya, yaitu pemberkatan api, pemberkatan lilin, perarakan, dan juga pujian Paskah. Yang kedua itu ada liturgi sabda, yaitu ada bacaan kitab suci, perjanjian lama dan perjanjian baru. Yang selanjutnya itu ada liturgi pembaptisan, yaitu pembaptisan air baptis, adanya pembaptisan, pemberkatan air suci, dan juga adanya pembaharuan janji baptis. Nah, yang keempat itu adalah liturgi sabda, ya. Warna liturgi adalah putih. Upacara liturgi itu bisa berlangsung sore atau malam. Nah, kita masuk pada Paskah. Paskah itu adalah hari kebangkitan Yesus, ya. Nah, hari raya Paskah itu puncak dari rangkaian hari suci, yaitu Kamis Putih, Jumat Agung, dan Sabtu Suci bagi umat Katolik. Nah, salah satu peristiwa penting dalam perayaan Paskah adalah Tuhan bangkit dari kematian. Maknanya apa? Makna dari Paskah itu adalah penggenapan. Paskah bagi orang percaya adalah penggenapan atas nubuat-nubuat perjanjian lama tentang Yesus yang menderita, mati, dan bangkit kembali. Nah, yang kedua adalah Paskah adalah pengampunan, yang berarti Paskah bagi orang percaya adalah pengampunan dosa-dosa seluruh manusia atas korban Kristus di kayu salib. Tetapi pengampunan dosa tersebut hanya efektif bagi mereka yang percaya kepadanya. Nah, yang selanjutnya itu adalah Paskah adalah pemulihan. Nah, melalui kematian Yesus di kayu salib, maka hubungan kita yang rusak dengan Allah akibat dosa dipulihkan kembali. Nah, Paskah bagi orang percaya itu adalah pemulihan hubungan manusia yang rusak dengan Allah. Nah, yang keempat itu adalah Paskah adalah jaminan. Paskah bagi orang Kristen adalah jaminan bahwa kelak kita akan memperoleh hidup yang kekal di surga bersama Allah. Makanya makna Paskah yang keempat ini adalah jaminan. Paskah itu adalah jaminan karena kita menjamin kita nanti untuk masuk ke surga bersama Allah. Di dalam Kristen Protestan, Paskah dari etimologinya
atau dari asal katanya itu berasal dari kata Paskah atau Pesak, ya. Kita tahu bahwa kata Pesak ini dapat diartikan sebagai yang dilalui atau dilewati. Kenapa demikian? Ini mengacu pada perjanjian lama itu bahwa waktu itu di mana bangsa Israel diperintahkan Tuhan untuk membuat sebuah tanda, yaitu darah domba. Nah, ini sebenarnya awal mulanya atau dimulai dari peristiwa di mana Tuhan akan menurunkan tulah, yaitu anak sulung mati. Nah, bagaimana dengan bangsa Israel waktu itu di mana mereka merupakan umat Allah? Maka Tuhan kemudian memberikan perintah supaya umat Israel tetap selamat dengan tulah itu atau terbebas dari tulah itu, yaitu diperintahkan untuk memberikan tanda di pintu dengan mengoleskan darah domba. Ini bicara tentang anak domba Allah. Ya, kita bisa tahu dari situ bahwa selain dari arti itu juga, seperti tadi saya katakan, itu memiliki makna yang sangat banyak. Paskah pada waktu itu juga diartikan adalah peristiwa di mana memperingatin hari roti tidak berarti. Kita tidak membahas hal itu karena semuanya itu tetap mengacu pada akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Semua mengacu pada akan penggenapan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Nah, oleh sebab itu, mari kita pahamin apa sih Paskah dalam Kristen Protestan. Kalau tadi kita bisa menyaksikan penjelasan dari Kristen Katolik, ada banyak hal yang dijelaskan di situ tentang Prapaskah atau hal-hal apa saja yang dikerjakan sebelum masuk pada Paskah itu sendiri. Di dalam kekristenan atau dalam Kristen Protestan bukan berarti mengesampingkan tentang beberapa yang sudah dijelaskan dalam Kristen Katolik tadi, tetapi dalam hal ini kekristenan menekankan beberapa hal, ya. Sebelum kita menjawab semua itu, coba perhatikan gambar ini. Apa maknanya? Ya. Apa makna dari gambar ini yang di situ digambarkan atau dijelaskan tentang sebuah kubur? Dan ini kuburan zaman dulu. Ya, zaman dulu kuburan itu berbeda dengan kita yang ditanam. Kalau dulu itu rata-rata ditaruh atau diletakkan di sebuah gua. Nah, kubur ini sebenarnya kubur masih baru. Ini milik seorang boleh dibilang seorang saudagar, ya, orang yang kaya pada waktu itu bernama Yusuf Arimatea. Ini dia adalah seorang pengikut Yesus yang kemudian mempersembahkan tempat, ya, di mana dia memiliki kuburan, ya, istilahnya kalau sekarang kuburan keluarga, tapi kemudian dipersembahkan untuk Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, apa maknanya ini? Ya, kalau di dalam kekristenan tentang Paskah itu bicara tentang bagaimana Tuhan menyatakan kasih-Nya, Tuhan menyatakan akan karyanya untuk umat manusia yang diawali dengan kelahirannya sampai inilah, ya, kemudian Tuhan melewatin di mana kesengsaraannya, di mana penderitaannya, yang akhirnya kemudian harus dikuburkan di tempat ini. Tapi lihat, ya, lihatlah bahwa kubur ini telah dinyatakan kosong. Berarti bahwa di dalam kekristenan atau Kristen Protestan itu bicara tentang Paskah, itu bicara tentang kemenangan. Maka sekali lagi dalam Kristen Protestan itu menekankan tentang peringatan akan kemenangan Tuhan Yesus, ya, atas maut. Ya, kemenangan Tuhan Yesus atas maut. Kita bisa melihat di sini bagaimana Tuhan yang tadinya dikuburkan di sini, tapi kemudian ternyata Tuhan bangkit. Ini memberikan satu kemenangan.
Ini memberikan satu tanda bahwa Tuhan telah memenangkan maut itu. Mengapa demikian? Kita bisa lihat ya. Kita bisa lihat dari beberapa ayat berikut ini. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 55, di situ dikatakan, "Hai maut, ya, di mana sengatmu?" Jadi, kebangkitan Kristus merupakan kemenangan atas maut. Maut tidak berkuasa lagi. Ingat ya, sebelum kehadiran Tuhan Yesus, atau sejak awal manusia diciptakan dari Adam, kemudian terjadi pelanggaran dan manusia hidup dalam dosa. Seluruh manusia itu telah masuk dan hidup menjadi orang yang berdosa. Masuk dalam dosa dan hidup dalam dosa. Karena apa? Pelanggaran. Manusia berdosa karena melanggar perintah Tuhan. Nah, maka kemudian dengan kemenangan Tuhan Yesus ini atau dengan bangkitnya Tuhan Yesus ini merupakan tanda kemenangan atau bukti kemenangan Tuhan atas maut. Yaitu setiap orang ya yang percaya kepadanya tidak akan pernah mengalami kematian kekal lagi. Ya. Di sini maut tidak memiliki kuasa lagi. Ya, maut tidak bisa merenggut ya kehidupan manusia secara utuh. Dan yang berikutnya, perhatikan ayat ini. Di dalam Matius 27 ayat 51. Ya, situ dijelaskan bahwa manusia telah dipulihkan. Ayat ini menjelaskan bahwa manusia, hubungan manusia dengan Tuhan sudah dipulihkan kembali. Karena kalau digambarkan di mana manusia sudah terpisah dengan Allah karena dosa, maka dengan adanya salib, dengan adanya kemenangan Tuhan itu, maka hubungan manusia dengan Tuhan sudah dipulihkan kembali. Dan yang terakhir adalah ini. Yohanes 3 ayat 16. Maka barang siapa percaya kepadanya, di situ dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka bukti kebangkitannya ini bahwa setiap orang akan beroleh hidup kekal. Artinya setiap orang yang percaya kepadanya. Inilah puncak perayaan orang Kristen dalam memperingati Paskah. Inilah perayaan Paskah itu. Inilah Paskah yang sesungguhnya, yang selalu kita rayakan, atau orang Kristen selalu merayakan dengan penuh sukacita. Jadi inilah makna Paskah. Jadi mari kita sama-sama terus mempercayai Dia dengan seutuhnya, kita mengenal Dia dengan kebenarannya, sehingga dalam hidup ini kita semakin yakin melalui Paskah ini kita boleh hidup yang kekal. Puji Tuhan, selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati.